Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa yang saya muliakan, saya hormati. Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Sumbawa dan seluruh jajaran yang saya hormati. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Samawa yang saya hormati beserta jajaran. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa yang saya muliakan, Wakil Ketua, Kaprodi, dosen dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa yang berbahagia, para wisudawan, wisdawati, para wali wisdawan, wisdawati yang amat sangat berbahagia. Hadirin, hadirat, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara daring dalam acara wisuda sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Samawa Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka memeriahkan wisuda sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa, saya Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Syekhuna Raden Tengku Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LCMPDI menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan wisdawati yang hari ini telah melaksanakan dan resmi menjadi sarjana, sekaligus menyampaikan apresiasi yang semulia-mulianya kepada seluruh jajaran Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa. Begitu juga pengurus daerah Nahdlatul Ulama Sumbawa, kemudian ketua pengurus Yayasan Nahdlatul Ulama Sumbawa atas dedikasi, pengorbanan, perkhidmatan, dan loyalitas dalam rangka menegakkan kalimatullah al-ulya li'la'i kalimatillah wa izil Islam wal muslimin melalui wadah organisasi Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang biasa kita sebagai murid menyebutnya dengan Maulana Syekh. Hari ini kita hadir semua dalam rangka mengenang sekaligus mengembangkan visi misi Maulana Syekh di dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang smart, sumber daya manusia yang cerdas, baik cerdas secara spiritual, cerdas iman, maupun cerdas secara sosial, amal saleh, kemudian cerdas secara intelektual, tawasau bil haq, maupun cerdas secara emosional, tawasau bis sabr. Hari ini adalah momentum yang bersejarah bagi para wisudawan wisdawati yang ditorehkan melalui
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa. Sekali lagi, selamat saya ucapkan kepada Wisdawan-Wisdawati sekalian. Selanjutnya, saya sampaikan salam takzim Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani, pada seluruh jajaran pimpinan, baik pimpinan organisasi maupun pimpinan sekolah tinggi, maupun pimpinan perguruan tinggi dan yayasan. Beliau titip salam takzim dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasana pandemi yang menyebabkan beliau ya memberikan rekomendasi kepada Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan sepatah dua patah arahan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera hilang di muka bumi ini sehingga kita bisa bertatap muka wajahan biwajihin secara langsung pada acara momentum-momentum bersejarah di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara yang saya muliakan, sering kita dengarkan bahwa para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama sebagai pelanjut estafet kepemimpinan Almarhumullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan berbagai jenjang dan berbagai level kepemimpinan dan keberlanjutan perjuangan Nahdlatul Ulama itu bukan saja pada ranah-ranah sosial, tapi pada ranah pendidikan. Salah satu dari upaya itu adalah melalui pendidikan perguruan tinggi. Trilogi perjuangan yang dihadirkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh dengan spirit ikhlas, yakin, ikhlas, istiqomah dalam trilogi pergerakannya, yaitu pada ranah pendidikan, sosial, dan dakwah. Para sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa hari ini membuktikan peran dan kiprahnya secara akademik, secara ilmiah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang paripurna. Paripurna spiritualnya, sempurna keimanannya, sempurna sami'na wa ta'na kepada Allah, sempurna sami'na wa ta'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sempurna sami'na wa ta'na kepada pemimpin-pemimpin Allah, taat kepada Rasulullah, wabil khusus di pemimpinan organisasi kita Tinta Nahdlatul Ulama. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa mengambil segmen yang amat mulia, yaitu mengambil segmen pendidikan. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa manusia yang paling baik, khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'uhum linnas, manusia yang berdedikasi, memberikan kebermanfaatan kepada manusia, pada orang lain. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa berkontribusi besar untuk melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim, melahirkan orang-orang yang cerdas secara akademik, cerdas secara sosial, di dalam upaya berkontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan, untuk pengembangan, untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Sekali lagi bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa terus dan akan terus berkesinambungan untuk memberikan hal yang positif terhadap keberlangsungannya pendidikan di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Indonesia, bahkan di belahan dunia secara universal. Bapak Ketua, saudara-saudara, wisdawan-wisdawati, tamu undangan yang saya muliakan. Dalam rangka itu, penting bagi pejuang Nahdlatul Ulama untuk
melakukan refleksi akademik, refleksi sosial, dalam rangka memberikan kepekaan sosial di dalam meningkatkan relasi sosial yang positif, relasi sosial yang konstruktif, relasi sosial yang kontributif terhadap peningkatan sumber daya manusia. Kita secara statistik belum bisa bersaing dengan negara-negara maju, negara-negara besar, negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, yang kuat, tangguh. Disebabkan karena kita kebanyakan masyarakat kita belum memahami esensi secara komprehensif pentingnya pendidikan itu sendiri. Maka dengan demikian bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa mengambil segmen peningkatan dan penguatan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam segala dimensi ruang dan waktu. Saudara-saudara yang saya muliakan, para usdawan usdawati yang baru saja sudah diwisuda oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa yang saya banggakan. Saudara-saudara, sebagai alumni tentu memiliki segmen yang sangat penting, di mana suasana kondisi kita hari ini di era 4.0, era digitalisasi, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk menyambut datangnya, bahkan semaraknya era globalisasi yang kita sebut dengan era virtual. Hari ini salah satu contoh era digital, era virtual, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan publik, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang, cukup melalui Zoom meeting, melalui gerakan virtualisasi seperti ini. Kita bisa bersua tanpa jarak, kita bisa bersua tanpa batas, kita bisa bersua tanpa ruang dan waktu, karena memang era ini adalah era virtual, era global. Sesungguhnya era global, era virtual ini sebagai generasi anak bangsa, sebagai wisudawan-wisudawati, sarjana yang harus mampu melakukan, mempersiapkan diri dengan minimal ada 4 kompetensi. Saudara-saudara para wisudawan, sebagai kenang-kenangan refleksi kita di acara wisuda ini adalah, saudara para wisudawan minimal harus mampu memahami 4 kompetensi di dalam menghadapi era digital ini, era virtual ini. Yang pertama, saudara harus memahami tentang digital skill, kompetensi tentang digital skill, kemampuan kita di dalam menghadapi era digital. Di mana-mana sekarang, bahkan anak kecil pun sudah pandai mengoperasionalkan HP, handphone, internet, WiFi, dan seterusnya. Karena memang kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan era digital itu sendiri. Maka kompetensi yang pertama adalah ada digital skill, kemampuan digitalisasi. Jika kita tidak memiliki kemampuan digital ini, maka kita akan tertinggal. Kita akan ketinggalan zaman, karena memang bukan lagi era zaman jadul, zaman manula, zaman kolonial, tapi kita sudah berangkat pada era virtual, era kemajuan global, dan kita harus respon, kita harus mampu untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemampuan digital skill itu sendiri. Nah, para wisudawan wisudawati yang saya hormati, maka itulah peran kompetensi yang pertama di dalam menghadapi pasar global, menghadapi tantangan-tantangan zaman, akhir global ini, dengan kita memiliki kemampuan digital skill. Selanjutnya yang kita harus siapkan adalah
Bagaimana kita memiliki kemampuan, ya, kemampuan yang disebut dengan ya digital etik. Digital etik. Setelah kita mampu, ya, ada kemampuan, ada skill terhadap persoalan digitalisasi itu, kita harus memahami yang disebut dengan digital etik. Ada kode etik, ada adab, ada tata cara, ada etika di dalam bermedia. WhatsApp misalnya, ya, harus ada punya digital etik. Tidak serta-merta apa yang di-share di WA itu langsung di-share ke teman yang lain. Perlu ada tabayun, perlu ada klarifikasi, identifikasi. Agar apa? Agar tidak menyebar hoax, menyebar berita kebohongan, menyebar hal-hal yang negatif. Maka digital etik, etika berdigital itu adalah sangat penting bagi generasi-generasi saat ini, bagi usdawan-usdawati dan kita sekalian, bahwa punya ya digital etik, etika bermedia sosial. Jangan serta-merta ya sesuatu di-share tanpa ada ya data yang valid, ya akurat dan tentu kredibel. Ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita sebagai warga netizen, warga global, warga virtual di dalam menghadapi tantangan zaman yang sangat universal ini. Ini yang kedua, tantangan kita di era 4.0, era digital, era saat ini. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang harus kita lihat adalah kompetensi yang disebut dengan digital culture, budaya berdigitalisasi. Kita harus memiliki budaya harmoni, budaya saling menghargai, budaya saling menghormati, budaya saling tenggang rasa, budaya gotong royong, budaya saling memaafkan, budaya ya saling memaafkan, tabayun, takasyuf dan seterusnya di dalam bermedia itu adalah sesuatu keharusan. Apalagi kader-kader Nahdlatul Ulama harus memiliki digital culture, budaya berdigital yang sesuai dengan tuntunan, arahan, kebijakan pimpinan organisasi Nahdlatul Ulama, wabil khusus apa yang saat ini dan apa yang telah kita terima dari Maha Guru kita, Almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang estafet perjuangannya dilanjutkan oleh Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selama 21 tahun, dan saat ini dilanjutkan oleh pengganti beliau, ya Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani. Tentu kita memiliki yang disebut dengan digital culture, budaya berdigital, budaya bermedsos. Dalam hal ini memang secara agama kita diajarkan untuk memiliki adab sopan santun. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas arah sumbernya dari mana, maka tetap lakukan klarifikasi, identifikasi, penjelasan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga harmonisasi insani, harmonisasi organisasi, harmonisasi ya ukhrawi. Inilah yang perlu kita camkan bersama. Saudara-saudara yang saya muliakan. Yang ketiga yang harus menjadi cara kita dalam melakukan menghadapi era digitalisasi ini adalah pertama tadi digital skill, yang kedua adalah digital ethic, kemudian yang ketiga adalah digital culture. Yang terakhir yang keempat adalah kita harus memiliki ya kompetensi yang disebut dengan digital safety, keamanan, kenyamanan berdigital. Ini penting saudara-saudara. Jangan semua hal yang privat, hal-hal yang pribadi sifatnya di-share, diumbar di medsos, itu rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bagi kita sebagai orang-orang yang ilmuwan, cendekiawan, wisudawan, wisudawati, para sarjana harus memiliki digital safety, keamanan, kenyamanan dalam berdigital. Misalnya email tidak bisa dibuka, ya tidak bisa di-share
ya passwordnya, pinnya kepada siapa saja. Itu adalah privasi. Begitu juga hal-hal yang sifatnya privasi tidak serta-merta di-share di dunia medsos. Kita harus memiliki kenyamanan, ya, ada filter terhadap hal-hal yang kemudian di belakang hari nanti sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Saudara-saudara yang saya muliakan, itulah 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama khususnya, dan kita semua sebagai warga bangsa, warga negara yang tetap menjaga stabilitas harmoni antar umat beragama, harmoni berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu yang penting kita sikapi di dalam rangka kita menghadapi tantangan global itu sendiri. Saudara yang saya muliakan, saya kira itu arahan-arahan penting sekaligus cuplikan ilmiah yang menjadi bekal para wisudawan, wisudawati, para sarjana di dalam menghadapi tantangan global. Saya Profesor Dr. Haji Farul Razi Dahlan MA, ya, sekaligus Sekjen Pengurusan Nahdlatul dan Sekretaris dan Guru Besar UIN Mataram, menyampaikan apresiasi dan selamat pada saudara-saudara para wisudawan wisudawati atas telah diraihnya cita-cita Anda meraih gelar sarjana S1 atau strata 1 dalam jenjang prodi yang saudara minati. Jangan pernah puas dengan gelar S1, silakan Anda masuk bergabung untuk kuliah di S2 strata magister, kemudian nanti yang sudah magister silakan. Ya, kita sambut, kita terima dengan lapang dada saudara-saudara untuk melanjutkan ya program doktornya di perguruan tinggi kita yang ada, khususnya di Mataram. Ya, silakan bergabung dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, sempurna iman, sempurna akal, sempurna sosial, sempurna emosional. Itulah manusia yang paling sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia, baik manusia itu adalah kecil, besar, tua, muda, mau sarjana maupun non sarjana, mau S1, S2, S3 maupun profesor, semuanya berada dalam keadaan rugi, tidak akan pernah meraih keberhasilan, keberuntungan, keselamatan, kecuali pertama orang-orang yang beriman, memiliki kecerdasan iman, ya, spiritual quotientnya kuat, keyakinannya kepada Allah kuat. Di saat pandemi ini kita kuatkan iman kita kepada Allah SWT, sembari imun kita jaga, kesehatan kita jaga, agar kita selamat dari wabah dan musibah itu. Maka orang yang cerdas secara iman, kuat imannya, itulah orang yang selamat. Yang kedua adalah orang yang selalu beramal saleh, selalu menebar kebaikan dimanapun dan dengan siapapun, dalam situasi kondisi apapun, dalam level apapun, dia melakukan, menyebarkan amal saleh kepada orang lain. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan, tawasau bil haq, yang selalu memberikan nasihat, menasihati dalam kebenaran, kebenaran ilmiah, kebenaran ilmu, kebenaran intelektual, kebenaran logika, dia sebar luaskan kepada semua insan, semua orang. Itu adalah orang penanda dia orang yang selamat, sukses dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tawasau bis sabr, orang yang selalu nasihat menasihati dalam kesabaran, empati, ada sikap dan sifat yang sangat santun kepada orang lain, tidak pernah cepat marah dalam segala hal. Maka itulah orang-orang yang diberkahi kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selamat saya ucapkan kepada saudara-saudara wisudawati, selamat saya ucapkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Samawa beserta jajaran, selamat saya ucapkan kepada pengurus daerah Nahdlatul Ulama Sumbawa beserta jajaran, dan sekali lagi di momentum ya tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 yang insya Allah sebentar malam kita akan merayakan
hari perpindahan tahun dari tahun 1442 Hijrah menuju 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, segar bugar di dalam menjalankan amanah Allah, menjalankan ibadah, menjalankan tugas dan kewajiban kita sembah Allah dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.